malaikat itu juga memanjatkan sholat pada Nabi. Makanya kita sebagai orang yang beriman jenengan kula sami diperintah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Adapun sholawat itu kata jenisipun nggih. Sholawat itu kata jenisnya. Ada namanya sholawat ibrahimiyah, yaitu sholawat yang sering kita baca ketika membaca tasyahud atau tahiyyah. Terus ada sholawat apa itu namanya yang sering kita baca sholawat dari ya. Terus ada sholawat munjiat, ada sholawat banyak sekali ya, jenis-jenisnya sholawat. Di antara sholawat tersebut ya, ada sholawat yang mungkin sudah sering kita dengarkan, namanya sholawat Jibril. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril punika nggih. Sholawat Jibril niku pripun? Muhammad pripun maose? Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sholawat Jibril. Pertanyaannya, kenging nopo sholawat ini dikatakan sholawat Jibril? Okay. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholawat sallallahu ala Muhammad dikatakan sebagai sholawat Jibril karena dulu ketika Nabi Adam alaihissalam mau memperistri ya, dengan Sayyidatina Hawa, ya, Ummina Sayyidatina Hawa, itu maharnya, apa? Mahare. Jenengan kula niku nek ajeng nikah dibek mahar niku ana kalane umume napa? Mahare napa? Seperakat alat dibayar nenek duwe. Karena duwe berarti ya bon. Dibayar dengan bon panjang atau suwiri bae. Dibon itu nak utang. Lah nak cash berarti halal sekaligus. Itu kalau kita untuk Nabi Adam alaihissalam ya, sebagai maharnya nikah dengan Sayyidatina Hawa dengan bacaan malaikat Jibril memberitahu atau mengajari Nabi Adam sholawat yang dibaca ini sholawat sallallahu ala Muhammad. Makanya itu dikatakan sholawat Jibril karena yang napa sing muru'i sing marai datang Nabi Adam itu sholawat Jibril itu malaikat Jibril. Karena dikatakan sholawat Jibril. Saat ini sedherek pun monggo salam-salam dibaca dulu sholawat Jibril punika nggih. Muga berkah muluna. Amin. Monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Asy'arani ngendika seorang ulama besar, beliau
Beliau adalah Imam Sya'rani radhiyallahu anhu. Qala Imam Sya'rani kana yaqul man qala hadhihi shalah faqad fataha ala nafsihi 70 baban rahmah. Man sapane wong kala sumucap sapa man hadhihi sholawat iki sholawat. Salat apa namine mau sholawat? Faqad fataha. Mongko teman-teman buka ala nafsihi ing atase awak dhewe ne wong sing gelem maca mau 70 ing 70 apane baban pintune utawa lawange minar rahmah sanging pira-pira rahmatan wa alqallahu wa alqallat nemokake utawa boke sapa Allah Gusti Allah nggih mahabbatan nggih mahabbatan ing cintane maka jumene man fi qulubin nas ing dalem atine manungsa. Ya, insyaallah dengan bacaan selawat iki insyaallah akeh sing seneng. Akeh sing suka, akeh sing seneng. Persentasine wong sing ora seneng karo sing seneng akeh sing fi qulubin nas. Fala yabghaduhu. Insyaallah ora sing penting. Kecuali dheweke illa min qalbihi nifaq kecuali dheweke tengah atine ana sifat munafik. Auzubillahi wa iyyakum. Iki setengah sangka fadilah jenengan kula bareng-bareng do gelem sregep maasa sholawat. Khususnya sholawat wajib, khususnya malaikat wajib, khususnya sholawat boten niku tok kala syekhuna. Nggih, ngendika sapa syekhuna yakni Ali Al-Khawas. Imam Sya'rani punya seorang guru, seorang ulama besar, seorang wali jazab namanya Syekh Ali Al-Khawas. Kala syekhuna, jadi Imam Sya'rani punya guru namanya siapa? Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas punika ngendika kala syekhuna yakni Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu hadzal hadis walladhi qabla walladhi qabla wa qawluhu aqrabu ma yakunu ahadukum ummah idza dzukirani wa shalla alaiha. Jadi ada setahun hadis yang diceritakan ya bahwasanya apa tuh orang yang dikategorikan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika nama beliau disebut dia langsung mengatakan atau membaca sholat. Contoh ini, kalau beliau sopan Nabi Muhammad SAW, nah yang kata-kata nyebut nama dari nama Nabi terus langsung nyot Allahumma sholli. Nah, ini setengah dari ciri-ciri orang yang dekat dengan Nabi. Masya Allah, husnudzan tinggi dengan Nabi, termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi. Amin Allahumma. Anil Haidir alaihi salam an Rasulillah wa umma ya aidana sahihani fi a'li darajat as-sihah. Bahwa enggak diragukan lagi hadis ini betul-betul sahih. Wa itu dari gamana al-Hafidz Asy-Syakhabi Al-Majduddin. Ya, diceritakan dari seorang ulama besar, Imam Asy-Syarqat qala sami'tu Al-Haidir wa Ilyas, di sini terangkan. Jadi pernah suatu ketika Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas. Jadi ulama berpendapat ada 4 nabi sekarang yang masih hidup. Ada berapa? Tak ulang ya. Sebagian kiai itu ada yang mengatakan bahwa sekarang ini ada 4 nabi yang masih hidup. Siapakah beliau? 1 nabi Idris. 2 nabi Isa. Kedua-duanya bertempat tinggal di langit. Terus yang nomor 3, nomor 4, dua-duanya tinggal di bumi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihi wasallam. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ya,
beliau berdua berkata, yaqulani sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad. Nabi Khidir, Nabi Ilyas pernah berkata, beliau pernah mendengar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi pernah bersabda, barang siapa membaca sholawat tersebut atau sholawat Jibril, maka Allah idza ahabbahu nas, insyaallah manusia banyak yang suka pada orang lain yang sedang membaca sholawat Jibril. Wa inna abduhu wallahi la yakibuna hatta yakibu wa azza wa jalla. Ada kata mereka suka sama dia, lain waktu insya Allah suka sama dia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau dia mau gak seneng, mantap dan sebagainya, lain waktu nanti dia akan mencintainya, akan menyukainya, akan menyayanginya, insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ini setengah dari fadilah sholawat sholawat ini pun sholawat Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu 'alal mimbar. Samping itu beliau Nabi Muhammad dan Nabi Ilyas juga berkata, Nabi pernah bersabda dalam di atas mimbar, man qala sallallahu ala Muhammad faqad fataha ala nafsihi sab'ina baban minar rahmah. Seperti hadis yang awal, seperti wakalah yang awal tadi. Ini setengah dari fadilah sholawat wajib. Kita nggak perlu lagu, dengan kau sebagai santri, nggak perlu lagu. Sholat ini nggak perlu lagu, nggak perlu kita lakukan. Karena yang berkata seorang ulama besar, yaitu Imam Syah dan Syekh Ali Al-Khawas. Supados dengan kula sami niki nyuwun sewu, sholawat niku sing apik diwaca pinten nggih. Monggo semampunya. Sebaiknya sholawat Jibril dibaca ba'da sholat, ba'da apa? Ba'da sholat. Latihan belajar dulu ba'da sholat ping 10 atau 50 sekitar saja dulu, buat apa 10 20, tapi belajar untuk belajar apa? Songko sithik aja langsung akeh. Karena dari Nabi pernah bersabda, ahabbul a'mal indallah adwamuha. Amal yang paling disukai oleh Allah itu amal sedikit, tapi sedikit tapi dari tadi mengatakan 10 dan seterusnya. Mungkin ampun, monggo diperbanyak. Sehari semalam 1.600. Nampun, disokot ping sedina ping 1.000, sedina sewengi ping 1.500. 1.600. Mboten sadar 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 dino. Itu no? 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 dino. Insyaallah ketinggal. Apa? Insyaallah ketinggal fadilah. Insyaallah ketinggal gue. Ketinggal apa? Jenengan pun nak purun
Ya jenengan kula nandur iki apa langsung panen, betul nggih? Nandur biyen mengge layak waktu nembe Pak. Salat Jibril nggih ngoten. Salat Jibril jenengan kula do belajar monggo bar mau salat Jibril iki ngoten saka sithik riyen mau. Lah akhir aku saged belajar istiqomah ping 1600 dina sewengi. Ping selama 3 tahun 3 bulan 3 minggu 3 insyaallah makin kepingan. Mohon insyaallah mohon dipun praktek insyaallah makin kepingan. Ya. Maka itu fadilah sholat. Ya, lah monggo. Saat ini upama kok bar sholat tak ngobrol, nggih monggo kalau kalian napa-napa monggo kasih sare kalian lenggang. Ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin awal-awal karo delok mungkin apa-apa kanggo latih ya. Mungkin aku kayak maca sholawat aja karo delok ngaten nggih niku. Dan beliau Imam Syarani radhiyallahu anhu dalam kitab Tabaratul Kubra nggih ngoten. Nggih dawuh sapa-sapa wong sing maca selawat Jibril nggih dalam artian mriki mudawamah atau istiqomah insyaallah bukan 70 pintu kerahmatan di dalam hatinya. Ini setengah sangka apa sing fadilah selawat Jibril. Oke. Nah, supados dengan kula sami niki selawat berkualitas nggih. Maksudnya berkualitas si ganjarannya kan. Nah, ya monggo lek maca selawat nggih. Niki jenengan kula jazai purun nggih. Niki kula angsal ijazah dari orang yang pernah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dipun kata-kata iki selawat Jibril iki. Kula angsal ijazah, nah jenengan kersa tak ijazahi purun. Purun kula jazai. Purun papai. Selawatnya mudah, selawatnya mudah, gampang diapa. Dipun selawatnya menini mau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu nggih sedherek kula ijazah nggih. Dulu niku zaman Bani Israil niku ana tiyang namine niku Samuel, Nabi Samuel. Nabi Samuel itu Masya Allah diparingi anugerah dening Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu diberi rezeki bisa mengalahkan beberapa musuh. Oh, itu namanya Nabi Samuel. Pernah suatu ketika Nabi Samuel itu dikepung jadi beberapa pasukan. Padahal Nabi Samuel itu hanya beberapa orang, hanya beberapa orang yang mengikuti Nabi Samuel. Tapi dari pasukan perang ini mau mengalahkan, mau menyerang namanya Nabi Samuel. Supaya menang, karena itu orang-orang tahu Nabi Samuel semua orang yang dekat dengan Allah, seorang nabinya Allah, gitu. Niku wonten subhanallah. Nabi Samuel digiring, digiring bahasa Allah, digiring sampai dekat laut. Niku wonten Masya Allah. Digiring sampai dekat laut. Ini ada keterangannya, betul ngarang cerita tidak. Digiring di tepi laut supaya agar Nabi Samuel beserta teman-temannya tenggelam nanti laut. Tapi apa yang terjadi? Jadi Nabi Samuel mengajak kaumnya atau umatnya yang menyertai beliau agar baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
semua pasukan yang menyerang beliau, yang mau menyergap beliau agar beliau beserta teman-temannya, sahabatnya tenggelam, malah justru terbalik. Semua musuhnya, bala tentara, pasukan tadi malah justru disapu oleh ombak. Apa yang diperintahkan Nabi semua kepada teman-temannya? Baca apa? Sholawat wajib. Membaca sholawat wajib. Buat tekun tok. Gitu. Nabi Adam alaihissalam dulu ya, pernah pada suatu ketika Nabi Adam dulu pernah berbuat sama. Beliau diampuni oleh Allah ya, itu lantaran karena bacaan sholat. Oh, kalau keterangan ini. Jadi Nabi Adam ya, dulu niku jadi qala Rasul lima tarafa Adam al-khati'ah qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin. Jadi Nabi Adam dulu itu Masya Allah ketika minta maaf pada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Adam minta kepada Allah, ya Rabbi haqqi Muhammadin lima ghafartuli, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad Engkau ampuni semua dosa-dosaku. Allah menjawab, faqala Allah ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu. Allah menjawab, wahai Adam, ya, kamu kok tahu? Ya, wa kaifa arafta Muhammadan, kamu kok tahu yang namanya Muhammad? Wa lam akhluquhu, padahal saya belum membuat atau membuat jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan apa tuh Nabi Adam? Ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafuta fi ruh min ruhi rafa'tu ra'si fara'aitu alal qawaim min ars maktubat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam apa itu namanya keterangannya bahwasanya Nabi Adam matur pada Allah, wahai ya Allah ya Rabb, ketika engkau membuatku, ketika engkau memasukkan ruh dalam jasadku, ya, dan ketika itu saya mengangkat kepalaku, ya, sujud terus mengangkat kepalanya Nabi Adam, dan di situ di tiang-tiang ars, di apa? Tiang-tiang ars itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, ya, maka dari itu ya Rabb saya tahu tidak ada makhluk, ya, tidak ada makhluk yang layak namanya dekat dengan nama Engkau kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang Engkau cintai. Itu jawaban Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah menjawabnya, Allah qala Allah sadaqta ya Adam innahu la habbul haqqi ilayya. Allah menjawab kepada apa itu namanya pematurnya Nabi Adam, benar kau hai Adam, andai kata ya, la habbul haqqi ilayya, tidak ada suatu makhluk yang lebih aku cintai, Allah mengatakan seperti itu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'uni bihaqqi faqad ghafartu lak. Maka sehingga engkau mintalah ampun padaku dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam lanjutannya laula Muhammadan ma khalaqtu. Andai kata tidak karena Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan membuat Nabi Adam alaihi salam. Karena tidak karena Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan membuat Nabi Adam alaihi salam. Subhan Nabi Adam mawon gadah salah, gadah hilaf, nyuwun ngapura dumateng Allah lantaran dengan bacaan sholat. Mboten niku tok. Dalam keterangan lain, wa laula Muhammadan ma khalaqtu Adam wal jannah wal nar. Andai kata tidak karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan membuat Nabi Allah tidak akan membuat surga, Allah tidak akan membuat neraka. Subhan. Tidak hanya itu toh. Dulu Nabi Yusuf, siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dulu pernah apa itu namanya di apa ya? Dimasukkan di dalam
sumur oleh saudaranya. Nabi Yusuf ditemui malaikat Jibril. Wahai Yusuf, apakah engkau ingin keluar dari sumur ini? Tentu jawabannya mesti iya. Jawabannya pasti iya. Terus akhirnya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Yusuf kalau pengen keluar dari sumur, ya, maka Nabi Yusuf agar membaca suatu doa. Okay. Nah, doanya setengah dari doanya Nabi Yusuf ketika keluar dari dari sumur, ya doanya itu banyak. Yang terakhir adalah mengucapkan bahwasanya demi keagunganmu dan kemuliaanmu, ya, mohon kepada Allah nih, aku mohon agar engkau sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Muhammad. Ini doanya Nabi Yusuf ketika masuk di dalam diwarai malaikat jin agar keluar dari setengah dari doanya tertulis beliau Nabi Yusuf minta kepada Allah agar Allah memberi rahmat ta'zim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ketika di zamannya Nabi Yusuf. Jadi tadi sudah ada 3 keterangan. Pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah dengan perantara siapa Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terus tadi kisah yang lain yaitu Nabi Samuel di zaman Bani Israel. Terus yang ketiga Nabi Yusuf ketika masuk di dalam padahal belum dilahirkan. Subhanallah. Ini setengah dari agar dengan Rosani bareng-bareng semangat, karena memang sholat itu di samping hukum wajibnya dibaca, yaitu ketika sholat, ketika khutbah dan sebagainya itu wajib. Kalau enggak ya enggak jadi sholatnya. Gini begini, karena membaca sholat termasuk ruknun min arkanis. Jadi membaca sholat itu kadang hukumnya wajib dibaca, yaitu ketika sholat, ketika baca tasyahud atau baca tahiyat. Jadi orang sholat kok tidak membaca sholat, maka sholatnya menjadi batal atau tidak sah. Karena apa? Sholawat termasuk rukun atau rukun dari beberapa rukunnya sholat, dibaca ketika membaca tasyahud. Itu rukun dari rukunnya sholat. Khutbah juga sama. Orang khutbah dapat tidak baca sholat ya tidak jadi. Khutbahnya tidak sah atau tidak jadi. Maka di sini menjadi hukum membaca sholat menjadi hukumnya wajib dan sunnah muakkad di lain sholat. Seperti contoh seperti di tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu sunnah muakkad hukumnya, ya, atau mubah. Dan mubah kemudian ketika santai-santai ya. Maka ini dengan ini monggo dengan sami dosa sareng, ya, Nabi Adam mawon mau sholawat, Nabi sampai baca sholawat, Nabi Yusuf sehingga beliau diberi pertolongan oleh Allah keluar dari sumur dengan berkahnya bacaan sholat. Nabi Adam diampuni Allah dengan berkah bacaan sholat. Nabi sampai ditolong oleh Allah dari musuh berkahnya sholat. Semoga juga kita dalam bersama ingat apapun permasalahan kita semua bisa terselesaikan. Amin. Masya Allah itu yang ngarap kitab Mizanul Kubro. Jadi banyak, ada sekitar 60 kitab yang beliau karang, termasuk Tabaqatul Kubro. Para kiai, para ulama-ulama sering memakai memakai kitab karangan Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi termasuk murid dari Al-Ali Al-Khaw. Dulu pernah saya maturkan jenengan, padahal tadi yang menerangkan fadilah sholawat Jibril, ya, di samping Imam Sya'rawi juga Syekh Ali Al-Khawas. Padahal Syekh Ali Al-Khawas itu dulu pernah saya terangkan jenengan
Ya, Masya Allah dulu di zamannya Syekh Ali Al-Khawas itu ada seorang yang kehilangan cincin. Padahal cincinnya hilang, ini gede laut. Apa yang iso? Wong jenenge dengan laut ya, tapi Bengawan Nil. Ketemu di cincinnya hilang dengan Bengawan Nil. Dah hilang nang kali mawon susah tak golek kok cincinnya hilang dengan Bengawan Nil. Bagaimana cara mencarinya? Sulit. Ya, cara akal betul mungkin bisa ketemu. Tapi subhanallah, ya, ada fulan ini minta kepada Allah dengan perantara ziarah nanggone makbarone Syekh Ali Al-Khawas. Minta kepada Allah lantaran sowan ziarah dengan makbarone Syekh Ali Al-Khawas. Subhanallah, cincin yang hilang tadi ya, tenggene Bengawan Nil bisa ketemu. Dengan perantara karena memang fulan ini biasa mencari ikan nanggone Bengawan Nil, dadak cincinnya jatuh, ya, bingung. Ini bingung, wong jenenge wis ora duwene cincin tok, nggih. Karepe didol untuk keperluan malah dadak ilang pisan. Sinten sebenarnya bingung. Nggih apa nggih? Tapi subhanallah dengan perantara dia ziarah ke makbarah Syekh Ali Al-Khawas sehingga ketemulah apa jenenge cincin itu. Sing aneh, sing ajaib, ternyata cincin yang hilang di Bengawan Nil tadi dimakan oleh satu ikan. Yang itu dia mencari ikan, mancing ikan, nah, di ikan tersebut itu ada cincinnya fulan tadi. Subhanallah. Makanya sampai sekarang masih di atas makbarahnya Syekh Ali Al-Khawas, ya, negara Mesir. Niku ada makbarah, di atas makbarahnya masih ada ikannya. Sampai sekarang masih ada. Diabadikan ikan yang dulu memakan cincinnya fulan tadi. Jadi teko saiki tesih, padahal sudah berapa ratus tahun nih. Subhanallah. Jadi saking cintanya orang tadi, saking terima kasih kepada Allah lantaran ziarah makbarah Syekh Ali Al-Khawas, cincinnya ketemu. Saking senengnya iwak itu diabadikan, diumbarno, gak dimasak, tapi ditaruh di atas makbarahnya Syekh Ali Al-Khawas sampai sekarang tasik. Subhanallah. Itu setengah apa itu namanya? Keramat yang dimiliki oleh para aulia, para ulama, khususnya Syekh Ali Al-Khawas. Walaupun itu nggak masuk akal, cara logika itu jenenge cincin iso nanggonin bunga Bengawan Nil ketemu sulit, tapi nyatanya bisa. Tidak lain tidak bukan semua karena anugerah dari Allah Subhanahu lantaran beberapa orang yang dekat dengan Allah, yaitu para walinya Allah. Ini kisah Ali Al-Khawas, gurunya Imam Syafi'i yang tadi termasuk menerangkan fadilahnya sholawat wajib. Ini pun sholatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setengah dari fadilahnya orang-orang yang mau membaca sholat wajib. Kulawa matur dari awal agar dengan kula sami sholawatnya lebih maksimal, lebih baik, lebih banyak pahalanya. Jadi kalau mau sholawat pamer pun insya Allah dapat pahala. Pamer tuh, riak pamer dapat pahala. Khusus bacaan sholat. Apalagi orang pamer, pahalanya lebih banyak. Ini dikuatkan Imam Sya'rani ya. Jadi Imam Sya'rani berkata bahwasanya beliau pernah ketemu dengan Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Hasan Ali As-Sadzili ya, yang mempunyai thariqah Syadzaliyah. Jadi Imam Sya'rani pernah ketemu dengan Imam Abdul Hasan As-Sadzili. Itu waktu. Jadi orang yang baca sholat satu kali dapat 10 itu orang-orang yang hatinya ghaflah, hatinya lalai dan lupa, alias bukan khusyuk. Apalagi dia mau sholat dengan khusyuk. Makanya ini sebelum saya ijazahkan tata cara agar dengan pola bacaan sholawatku berkualitas gitu,
pahalanya banyak, berkahnya banyak, ya. Saya ini membaca sholat itu dalam keadaan dawamul, dalam keadaan punya dalam keadaan suci. Saya ini, ada kata bersuci nggih mboten napa-napa. Tapi ada kata dia bersuci lebih itu pertama. Nomor dua, segi orangnya suci dari hadas dan suci dari najis. Kedua, suci pakaiannya tidak harus bagus, yang penting pakaiannya bersih ketika membaca sholat. Setelah itu ya, nek iso menghadap andai kata duduk berarti menghadap kiblat, andai kata turun ini menghadap kiblat. Andai kata menghadap kiblat bagaimana? Ya tidak ada masalah. Boten napa-napa. Nggih. Andai kata boten menghadap kiblat. Boten apa, tapi lebih baik apa? Lebih baik. Paham ya? Di samping menghadap kiblat tadi dengan pakaian bersih sengapi dalam keadaan pakaiannya baunya wangi. Umpama wangi ya. Umpama boten wangi, nyun sewu umpama boten wangi umpamane niki. Yo minimal itu nggih pakaian itu nggih boten berbau ngoten maksudnya. Andai kata kok tidak wangi, ya mungkin sebagai cuma minyak itu butuh beli rati seperti ya cukup tidak harus wangi, yang penting tidak bau ya tuh. Di samping dengan apa tadi pakaian yang bersih, syukur pakai minyak wangi. Setelah itu ya, jangan lupa ingat ya ketika apa tuh sebelum baca sholat sebaiknya hadrah Fatihah kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baca sholat hadrah Fatihah pada pertama ya. Terus setelah baca Fatihah satu kali disambung surat Ikhlas 3 kali. Setelah nembe niat. Nembe apa? Niatnya itu apa? Niatnya itu gini. Niatnya itu bismillahirrahmanirrahim ya. Caranya nih niat pun niat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun maca selawat niat luru nomor kaki itu begini niatnya ya. Pertama maca selawat diniati niat luru tidak mau. Nomor kali maca selawat dipun niati ibadah apa? Ibadah. Nomor kali maca selawat dipun niati ibadah. Nomor 3 maca selawat diniati nderekno dawuhe Gusti Allah. Diniati nderekno dawuhe Gusti Allah. Rupane dawuh ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika dengan kula maca selawat iku nama pun diniati nderekno dawuhe Gusti Allah kudu nggih emut dawuhe niku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu nomor 3 dan dipun niati nderekno dawuhe Kanjeng diniati nderekno dawuhe Kanjeng rupane dawuh man shalla 'alaiya sholatan pun sallallahu alaihi asyara. Berikut dawuh man shalla alayya sholatan man sallallahu alaihi biya asyara. Lah kata hadis sanesipun man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Hadis sanase ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam.
Dalam hadis lain bareng siapa? Hadisnya suka dong ya, tak perlu khawatir. Man sapane wong sholat sumaca selawat sepoman, nggih. Alaiya ngatasé ingsun kanjeng Nabi Muhammad. Sholat moko paring rahmatane sapa Allah Gusti Allah alaihi ing ngatasé wong sing gelem maca biha sebab maca sholawat mau asron ing 10. Jadi dene kula maca sholawat pisan dijoli Gusti Allah rahmatan sedoso rahmatan. Pinten kok? Dijoli pinten? Sedoso rahmatan. Alhamdulillah. Maca sholawat sepeda digenti dening Gusti Allah napa? Diberi 10 karo alhamdulillah. Jadi nomor 3 ini niati dari dewe Gusti. Nomor pinten kok? Nomor sekawan dipun niati dari dawe kanjeng. Oh, oke. Terus sunah itu nggih. Nomor 5 nih. Nggih. Dipun niati mahabbah, demen cinta kalian Nabi. Mahabbah demen cinta Nabi. Dipun niati mahabbah utawi cinta kalian kanjeng. Ya, terus nomor 7 nih. Nomor itu nomor kita. Nomor 6 nggih, wa mahabbah cinta karo Nabi. Ku nak pas dina Senin dadi hormat, dinane dipun lairke kanjeng. Nah, gitu. Ada Jumat dadi hormat dina sing dimulyakake dening Allah. Ulang pas pulang Jumadil. Bulan mau dipun niati hormat bulannya kanjeng Nabi dipun terakhir nomor 7 diniati tawassul marang kanjeng wabeh mau dipun niati lillahi terus kemudian maca sholawat diawali dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa pertama? Ibrahimiyah. Sholawat juga berarti bi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Dipun dikawiti salat iki. Salat dipun Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad kama sholat tasik kaya kaya selawat lho, kaya salat dengan tahiyat lho. Cuma nak niki nek maca Allahumma sholli wa sallim ada tahiyat mboten wonten salime krana wis ana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya selanjutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenging apa betul-betul masalahnya karena salamnya sudah ditaruh namanya awal. Makanya ketika jenengan mengawiti sholawat Jibril ini dikawiti dengan sholawat Ibrahimiyah, maka bacanya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kita akhiri. Setelah itu terus sholawat yang lain, sholawat apa jenenge? Sholawat naria, sholawat badawi kubro, sholawat badawi subro, sholawat munjiat, sholawat macam-macam sholawat dibaca sama apa yang baca semua. Lagi mulai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jangan bareng sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Aja dilakukan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 3 sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut terakhir itu nih. Alhamdulillah. Oh, nak wis akhir ditutup meleh kate sholawat id. Berarti dipun tutup. Ya akhir dengan sholawat ibadahnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Insyaallah nak jenengan kabeh kita sedaya kepulun istiqomah sholawat ini insyaallah nggih. Mboten sah kepen ketemu Nabi. Insyaallah kami piyambak. Insyaallah dikami piyambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam kitab putrake surah Yai surah ulama dawuh. Jadi man aroda sapa wong sing kepen ketemu man aroda sapane wong sing kepen ketemu karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi syaratnya betul kata namun kali itu syaratnya namun setunggal al-ita sunnah bisaniyah apa? Nama setunggal apa syaratnya? Al-ita sunnah bisaniyah apa? Ngata-ngata derek no tindak lampai kanjeng apa? Ngata-ngata derek tindak lampai kanjeng kami masjid al-ita sunnah bisaniyah. Nomor 2 waksal sholawat alaihi. Nomor 2 syaratnya ngatahake maos sholawat katur dumateng kanjeng bentuk dang rada akeh makane sholawat sing kuwat sholawat jib sholawat jib dipun sholawat jibril ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki monggo ingkang purun kula ijazahke sholawat Jibril arupi sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula tampi ijazahe nggih niki kula ijazahke dhateng sinten mawon sing purun nampi ijazah. Oke. Sempurna dijazake jawabane qabil lah ini nggih sing purun sing mboten dibutuh ora usah gampang. Jadi sholawat Jibril sing kula tampi ijazahe kula ijazahke dhateng sinten kemawon sing purun nampi ijazah sholawat punika. Alhamdulillah mugi berkah Allahumma wallahu a'lam bishawab wa bihaqi wa bisiril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin 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 ya rabbal alamin. Mugi saestu sing kula terangake kita manfaat barokah kagem kula pribadi mugi kita sedaya amin Allahumma. Itu juga mungkin dengan kula termasuk yang saestu saged nglampahi dawuh Gusti Allah, nglampahi dawuh Nabi Alwi mausholawat amin Allahumma dan saged betul-betul ngata-ngatake mausholawat lan saged istiqomah amin Allahumma. Cekap semangat akhir kalam astagfirullahaladzim walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.